Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk semua rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sekarang sudah memasuki sesi ke-8 ya. Satu sesi yang penutup daripada rangkaian kegiatan perkuliahan tutorial kita dari sesi 1 sampai 8. Oleh karena itu tetap semangat adik-adik semua sampai dengan akhir dari perkuliahan tutorial yang sama-sama menjadi tanggung jawab kita untuk kita selesaikan. Untuk sesi ke-8 ini kita akan bicara masalah tentang struktur suatu organisasi. Apa sih struktur organisasi? Bahwasanya tentu untuk melakukan suatu pekerjaan harus menunjuk siapa melakukan apa dan siapa bertanggung jawab terhadap apa pekerjaannya. Karena itulah dibuat dalam susunan ya suatu struktur. Struktur itu adalah bagian atau bagian di mana seseorang ya itu melakukan suatu kewajibannya terhadap fungsi-fungsi atau tugas-tugas yang dibebankan. Misal dia akan mengurusi masalah keuangan, misal dia akan mengurusi pembelian, misal dia akan mengurusi pemasaran dan hal-hal lain yang mungkin bisa mendukung terjadinya proses suatu kegiatan usaha atau aktivitas dalam suatu organisasi yang sama-sama harus bisa bersinergi ya, harus bekerja sama dengan baik supaya apa tujuan perusahaan untuk mencari suatu profit atau laba bisa tercapai. Nah, inilah yang dimaksud dengan struktur organisasi, yaitu menempatkan orang-orang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapabilitasnya untuk mampu menjalankan tugas dan peran masing-masing, sehingga akan jelas siapa melakukan kegiatan apa. Si A melakukan suatu kegiatan untuk mengurusi masalah keuangan, si B melakukan suatu kegiatan untuk urusan pemasaran, si C melakukan suatu urusan kegiatan untuk urusan produksi. Ya, si A, si B dan si C ini bukan hanya individu, mungkin bisa berupa suatu satuan tim ya. Teamwork yang bisa melakukan suatu pekerjaan. Nah, disinilah nanti akan ketahuan tugas dan tanggung jawabnya. Bagaimana mereka akan bisa bersinergi, berkomunikasi antara bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi dan seterusnya. Bagian produksi akan membeli suatu alat-alat atau bahan untuk bisa diproduksi, tentu akan berkoordinasi dengan bagian keuangan. Kemudian setelah produksi selesai, ya maka akan berkoordinasi dengan bagian pemasaran, bagaimana produk ini bisa dijual supaya laku dan mendapatkan pemasukan. Nah, ini masalah koordinasi atau hubungan antara unit yang satu atau departemen yang satu atau divisi yang lain yang bisa berkolaborasi dengan baik. Ini yang kita kenal nanti dengan hubungan namanya hubungan horizontal. Ya, lalu bagaimana mereka bagian-bagian tadi nanti akan bisa bertanggung jawab pada atasan, ya, untuk bisa melaporkan aktivitas-aktivitasnya kepada kepala divisi keuangan, kepada divisi produksi, kepada divisi marketing, atau mungkin kepada owner. Ini kemudian mereka akan berkoordinasi untuk bisa melakukan suatu pelaporan ya terhadap segala aktivitas apa yang sudah dilakukan terhadap atasan mereka. Nah, koordinasi sistem pelaporan seperti ini kita kenal dengan namanya sistem koordinasi vertikal ya, antara atasan dengan bawahan. Jadi jelas bahwa dalam suatu organisasi untuk bisa melaksanakan sesuatu dengan penuh kewajiban, tanggung jawabnya orang per orang atau tim haruslah dibuat dalam struktur organisasi yang jelas. Bagaimana mereka bisa berhubungan antar unit yang satu dengan unit lain ya, atau kita dengan hubungan horizontal, dan bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada atasan mereka yang nanti kita kenal dengan hubungan dengan vertikal. Semuanya dilakukan dalam rangka supaya organisasi itu bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan tujuan dan harapan daripada organisasi itu sendiri. Terima kasih. Semoga ini menjadi pencerahan bagi adik-adik. Tetap semangat dan selalu semangat terus untuk bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.